Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Bolo. Nah, seperti janji saya video sebelumnya ya Bolo. Ini saya masih bersama Mas Yudita. Tempatnya ya masih di sini. Sebenarnya kan satu video cuma dipotong biar nambah jam tayang ya. Nambah durasi. Nambah durasi. Oke. Nah, kali ini saya mau ngobrol-ngobrol dengan Mas Yudita. Nah, Mas Yudita ini Bolo saya dulu waktu sekolah, waktu SMA, kelas 3 ya kita, kelas 3. Ini, waktu kelas 3 itu satu kelas. Jadi, nah ini saya sekarang mau tanya-tanya Mas Yudita. Mas Yudita, kalau dulu ceritakan ini sedikit masa kecilnya itu seperti apa? Oh iya, boleh. Agak panjang nggak apa-apa? Nggak apa-apa ya. Dulu saya kan lahir di Bojonegoro Mas, jadi asli wong Bojonegoro lah. Wong Bojonegoro, matoh ini. Nah, dulu saya kecil tinggal di perumahan di Desa Ngumpak Dalem itu. Ngumpak Dalem tuh. Kecil terus tapi sekolahnya di kota. Di kota. Terus SD, SMP juga sama. SMA juga sama. Nah, baru SMA kan kita ketemu tuh. Oh iya, ketemu SMA Bolo ini. Cuma kita kayaknya di balik sekolah itu kan kita udah kenal istilahnya kan. Udah kenal ya. Orang tua kita. Ya. Oh iya. Ini Bolo. Jadi ternyata saya juga baru ngerti gara-gara ibunya Mas Yudita ini itu guru saya SD. Nah, kebetulan teman ibu saya juga. Jadi ternyata sudah saling kenal ini sama Mas Yudita itu. Nah, gitu Mas Yudita. Oke. Nah, gimana? Ada lagi yang ini? Terus waktu kecil kan gitu, sudah selain di sekolah, kadang juga main-main kan di rumah. Nah, mulai kenal sama main sepak bola itu. Wah, nah, sepak bola. Ini awal ceritanya sebelum kita satu tim ya istilahnya kan. Tim. Nah, pernah satu tim sepak bola sama saya. Terus habis itu suka sepak bola. Di SMP, SMA, kebetulan waktu SMA jurusannya kita sama ya, sama-sama masuk IPA. Padahal sebenarnya saya juga nggak kepikiran mau masuk IPA awalnya waktu itu. Gitu. Ternyata iya. Terus ternyata nilai saya memenuhi untuk masuk IPA, ya udah saya masuk jurusan IPA waktu itu. Kita satu kelas di IPA 2 kan. Oke, IPA 2. Sip, bagus, Bol. Setelah itu saya lulus SMA, melanjutkan kuliah di Kota Malang. Oh, sebentar Mas Yudita. Ngomong-ngomong soal ini, sekolah dulu ya. Dulu waktu SMA, jadi kan SMA kan kita udah mulai bisa istilahnya lebih rasional ya, gitu ya. Betul. Cita-citanya apa Mas waktu SMA? Kalau saya tanya waktu kecil kan absurd pasti. Iya, betul. Paling dokter apa ya? Iya. Cita-citanya waktu SMA ya. Sudah kepikiran pengen jadi apa? Sebenarnya waktu sekolah nih ya? Iya, waktu sekolah SMA. Ya. Sebenarnya waktu itu saya nggak punya cita-cita, Mas. Lu? Ya ini, orang ini nggak punya cita-cita, Bolo. Padahal kan banyak itu. Iya, maksudnya untuk kepengen jadi apa itu waktu itu memang nggak ada pikiran lah waktu itu. Karena saya ini orangnya waktu itu ya, ibaratnya orang tuh mengalir saja lah gitu. Mengalir saja. Apa yang waktu itu dijalani ya kita jalani, nantinya jadi apa ya itu kan sebuah proses kan seperti itu. Seperti itu Mas. Jadi Bolo ini Mas Yudita ini prinsipnya ini SMA-nya dulu mengalir seperti air ya. Betul. Nah, air mengalir sampai jauh ya. Mas Yudita di SMA dulu kira-kira ada ini momen atau kenangan apa yang berkesan dengan teman-teman atau dengan guru, dengan saya atau yang paling berkesan? Jangan diceritakan semua, enggak cukup. Iya, jangan diceritakan semua. Yang sebagian besar kan rahasia kan. Oke. Kalau yang kenangan yang salah satu yang mengesankan tuh waktu turnamen Mas.
turnamen sepak bola. Wah, gitu. Nah, tapi waktu itu masih kelas 2 waktu itu ya. Mas dua. Turnamen waktu itu yang paling saya ingat betul waktu itu kita kelas kami itu istilahnya waktu pertandingan pertama kan sistemnya sistem gugur tuh. Wah, iya. Pertandingan pertama itu kita nggak diunggulkan waktu itu. Mungkin kuda hitam. Ya, bukan ini nggak diunggulkan memang. Nggak diunggulkan. Maksudnya, karena lawan memang lebih kuat gitu. Oh, gitu. Tapi waktu itu masih ingat kita beberapa anggota tim sempat berlatih sebelum pertandingan tuh istilahnya ya bukan menganggap serius, bukan gitu, cuma pengennya kita paling enggak meskipun nanti hasilnya gimana pun kita ada usaha untuk mencoba untuk menang waktu itu. Tapi kita waktu itu ya nggak terlalu muluk-muluk lah. Dan ternyata waktu hari H pertandingan dan yang nggak kita duga ternyata kita berhasil menang saat itu. Wah, gitu. Meskipun dengan usaha perjuangan yang berat waktu itu. Nah, setelah kemenangan di pertandingan pertama itu, Nah, ini ternyata seru ini. kelas-kelas lain mulai tidak menganggap sebelah mata kelas kita gitu. Namun sayangnya waktu pertandingan kedua kita kalah di bantai telak waktu itu. 7-1 waktu itu kita kalah. Sampai ingat itu pengalaman pahit ternyata. Iya betul. Pengalaman yang kurang menyenangkan Iya. ternyata ya. Tapi di situ ada pelajaran lah yang kita petikkan. Mungkin awalnya kita nggak diunggulkan, terus kita berusaha dan akhirnya kita berhasil. Tapi dari keberhasilan kita nggak boleh jumawa lah gitu. Kita harus tetap di bawah, misalnya tetap rendah hati, jangan sampai kita karena berhasil terus perjuangan selesai. Kita harus tetap berjuang biar kita bisa mencapai kesuksesan. Oke, bagus. Gitu. Ini Bolo perlu dicontoh. Jadi Ya. jangan terlena ya. Ya, jangan terlena, betul. Jangan terlena terlena. seperti lagunya Ikke Nurjana. Nah, itu dangdut ya. Ya, dangdut ya. Itu nanti bisa membuat ini kita bisa nggak mau bekerja lebih keras lagi gitu betul, ya. Betul, Wah, betul, gitu. Mas. Nah, Mas Yudita, kalau setelah sekarang kan sudah ini ya, sudah bekerja ya, tak? Sudah bekerja terus selama ini sampai sekarang ini yang jadi panutan itu kira-kira siapa, Mas? Panutannya Mas Yudita gitu. Sampai bisa jadi sekarang seperti ini. Kalau saya panutan itu istilahnya kalau sosok itu memang Sosok, ya, saya tidak begitu ini ya kalau sosok ya, tapi yang pasti apa yang orang lain saya lihat baik itu coba saya ikuti juga gitu. Iya, Apapun yang baik, meskipun sosoknya itu mungkin nggak terlalu terkenal atau gimana, tapi kalau apa yang dia perbuat tuh baik buat diri sendiri, baik buat orang lain, baik buat dunia atau akhirat, insya Allah saya juga ikuti seperti itu. Oke, jadi gitu Bolo. Tidak memandang seberapa terkenal figur sosoknya betul, itu, ya. asalkan dia bertindak sesuai Ya. norma-norma gitu, Ya, Mas ya. betul, ya. Baik juga itu yang patut ditiru. Ya betul. Sama seperti saya tuh kadang-kadang niru Mas Yudita. Apa yang ditiru? Mas Yudita ini baik kalau sama konco, gitu. Kalau nggak konco baik apa? Baik juga Mas Baik Yudita. juga, ya, Anaknya baik. baik. Jadi kalau ada konco-konco kayak seperti ini, waktu berkunjung ke kota Surabaya Ya, ini ya, betul. saya diampiri, nah gitu. Jadi bolo-bolo yang istilahnya pergi ke kota lain, kalau ada temen ya, Ya. diampiri seperti ini. Ya betul. Jadi saling silaturahmi. Silaturahmi ya, jaga Oke, silaturahmi itu. Betul. Oke Mas Yudita, Oke. kalau itu kan dari panutan atau sosok. Ya. Nah, kalau sekarang saya mau tanyakan itu motivasi terbesarnya Mas Yudita. Nanti motivasi yang sampai sekarang bisa membuat Mas Yudita struggling atau bertahan sampai sekarang itu apa atau siapa mungkin, Mas? Motivasi saya sebenarnya berbuat yang terbaik lah, sesuai dengan kemampuan kita itu. Oh gitu. Itu. Oke. Soalnya kalau kita mencoba untuk berbuat yang terbaik tapi kita nggak mampu, itu kan pasti susah. Oh, Jadi apa iya. yang kita punyai, apa yang kita miliki itu ya udah dengan seperti itu kita coba apa yang bisa kita perbuat
maksimal gitu. Kayak gitu. Itu sih menurut saya. Bagus juga ini Bang. Betul. Saya nggak nyangka loh Mas Yudita jadi bijak sini. Bijak sini, kalau di sana bijak sana. Betul. Bijak sini. Itu Mas Yudita. Terus sampai dengan sekarang ini, kira-kira hal apa yang belum dicapai atau yang ingin dicapai dengan Mas Yudita ini? Kalau di usia saya saat ini ya, sekitar 30-an pertengahan ini, saya merasa apa yang saya lakukan saat ini masih belum ada apa-apanya, Mas. Masih banyak yang harus saya pelajari, banyak yang harus saya lakukan gitu. Intinya saya ini masih masih belum ada apa-apanya lah seperti itu kalau menurut saya gitu. Jadi dari situ kita bisa berpikir, jadi karena kita kalau menurut kita belum mampu berapa, maka kita bisa mencoba apa kedepannya tuh yang bisa kita lakukan secara maksimal kayak gitu. Jadi bisa berbuat lebih lagi berbuat lebih seperti itu. Oke, gitu. Jadi Mas Yudita ini masih banyak hal yang mau dicapai. Ya. Jadi tapi jangan terlalu rendah diri. Ya. Jangan rendah diri tapi rendah hati. Oh, rendah hati ya ini. Mas Yudita ini padahal sudah berbuat banyak loh, tapi masih belum bilang ada apa-apanya ya gitu ya. Benar-benar rendah hati Mas Yudita ini. Oke. Kalau ini Mas Yudita, saya tanyakan apa ya? Saya ini nggak punya list daftar pertanyaan, makanya bingung. Jadi ini iseng-iseng aja ngobrol-ngobrol itu. Jadi yang apa ya, sebentar Mas, tanya kalau ini kira-kira sampai usia sekarang ini momen mana atau momen apa yang membuat Mas Yudita itu paling bahagia? Iya, paling berkesan. Iya. Momen yang sampai sekarang ini. Kalau saya momen yang paling berkesan dan membahagiakan itu pada saat hari raya Lebaran. Hari raya Lebaran. Nah, itu semua keluarga kan berkumpul tuh. Nah, disitulah kita bisa ketemu sama keluarga, baik yang dekat dan yang jauh. Disitulah kita bisa istilahnya seperti keluarga yang menyatu gitulah, gitu. Jadi istilahnya perasaan kita tuh puncaknya bahagia kok di situ kok saya. Oh iya. Gitu. Jadi ketemu dari yang jauh-jauh, yang enggak istilahnya jarang ketemu gitu. Karena kan sekarang nggak bisa dipungkiri bahwa teknologi sekarang kan bisa dibilang bisa menjauhkan yang dekat mendekatkan yang jauh. Kan seperti itu. Sebenarnya kalau di momen-momen saat Lebaran itu katanya Mas Yudita paling bahagia Mas, paling berkesan. Jadi mungkin bola-bola semua ya hampir sama. Saat momen Lebaran itu kan berkumpul mungkin jarang-jarang, bisa setahun sekali mungkin Mas ya. Betul. Jadi seperti itu. Nah kalau kebalikannya, momen paling terburuknya ya itu terburuk atau paling nggak mengenakan buat Mas Yudita sampai saat ini. Nah, kalau momen yang terburuk saya yang kalau saya boleh mengistilahkan yang menyedihkan lah. Menyedihkan. Ya. Saya yang menyedihkan ketika kebetulan saya pernah tugas di luar Jawa. Yang di luar Jawa itu. Itu waktu berangkat berpisah dengan keluarga itu rasanya sebenarnya berat sekali gitu. Jadi kayaknya ada perasaan meskipun kita berangkat untuk tugas ya, maksudnya berangkat untuk ke tempat tugas, tapi rasanya waktu meninggalkan berangkat kita Bandara Juanda itu diantar ke bandara terus akhirnya kita berangkat tuh kayaknya sedih sekali rasanya gitu. Gitu ya. Dulu itu jarang kalau pas di luar pulau ya. Luar pulau ya. Jarang pulang berarti ya. Itu berapa bisa dikatakan berapa lama sekali biasanya kalau paling ketemu cepat lagi? Kadang sebulan sekali, kadang 2 bulan sekali gitu. Padahal biasanya sering ketemu ya sama keluarga. Iya, betul. Gitu jadi bolong. Jadi meskipun berangkat tugas kita karena kita kan harus bekerja. Iya, betul. Meninggalkan keluarga ya sementara. Jadi itu momen yang cukup
menyedihkan Ya. buat Mas Yudita. Ya. Jadi kesepian nggak Mas Engkono Mas? Sebenarnya kesepian juga Kesepian sebenarnya, juga, karena keluarga nggak ikut kan. Oh iya. Seperti itu. Ya gitu Bolo. Jadi itu tadi kesepiannya Mas Yudita. Jadi seperti itu. Iya. Terus apa lagi ya, saya mau tanya kira-kira apa ya Mas Yudita ya? Ini Mas Yudita, saya mau tanya kalau misalnya Mas Yudita yang sekarang nih ya, Ya, kan ya. berusia udah 30 lebih ya. Ya. Misal nih Mas, Mas Yudita bisa ketemu, ketemu dengan Mas Yudita yang di SMA. Nah, kira-kira mau dinasehati apa? Nah, ini Mas Yudita yang udah di usia 30-an, udah masa depan ini kan, ketemu dengan Mas Yudita yang usia SMA. Kira-kira mau dinasehati apa, Mas? Kalau boleh, misalnya saya datang lagi ke masa yang lalu seperti itu. Iya, dinasehati apa kira-kira ini? Saya pasti akan menasehati Yudita yang saat itu sekolah ya. Ya, sekolah betul. Belajar lebih rajin lah. Belajar lebih. Rasanya Mas Yudita ini dulu pinter, kok lebih rajinnya apa? Apa ini mau jadi dokter? Ya, bukan. Saya merasa waktu sekolah dulu kayaknya kok apa ya, kurang belajar lah itu. Belajar ya? Belajar dalam arti bukan belajar pendidikan formal aja ya, yang pendidikan di luar sekolah juga kayaknya masih banyak yang kurang. Menurut saya gitu. Nah, Bolo, Mas Yudita ini dulu agak pemalu ya Mas ya? Betul. Nah, sampai saya masih pemalu juga. Oh, sampai pemalu. Bukan malu-maluin Bolo. Jadi dulu itu Mas Yudita itu di sekolah itu termasuk salah satu dari banyak konco-konco saya itu yang agak pemalu ya, Mas Yudita itu. Tapi orangnya sebenarnya kalau udah dekat, jadi kalau udah kenal, ya nggak malu sih sebenarnya. Jadi seperti itu. Betul. Nah, oke. Kalau gitu Mas Yudita, saya bisa ini tanya pesan-pesan untuk bolo-bolo di rumah yang mungkin sedang istilahnya apa ya? Ya sedang mungkin membangun bisnis atau memulai bisnis atau sedang di pekerjaannya masing-masing atau apapun lah buat bolo-bolo di rumah. Silakan. Oke, terima kasih Mas Dika. Pada bolo-bolo dimanapun bolo-bolo berada, kalau berpesan sih kayaknya kurang ini ya, maksud saya belum terlalu sebijak itulah. Saya ini aja menyampaikan aja lah. Menyampaikan. Boleh, monggo. Pesan aja untuk bolo-bolo semuanya, yang pasti di masa pandemi seperti ini tetap jaga kesehatan, kan? Tetap gunakan protokol kesehatan karena kesehatan itu nomor satu. Ya. Tak lupa juga tetap ingat selalu yang di atas. Ya. Terus kita erat tali silaturahmi dengan keluarga, dengan saudara, dan juga pastinya dengan teman-teman juga. Kita jangan lupa mereka lah. Kita dulu sama-sama kan, misalnya sekolah sama-sama, kan? Dan di masa mendatang kita pasti ada kenangan lah waktu saat dulu sekolah, waktu kuliah, dan itulah yang kita bisa punya inspirasi atau semangat lah. Dari situ kita bisa belajar apa yang telah kita lalui pada waktu dulu. Kita bisa nilai, dulu kurang ini, kurang itu, sehingga bisa menambah sisi positif untuk kedepannya gitu. Oke. Jadi Mas, kalau saya ini Mas garis bawahi ya, garis besarnya itu mungkin ini Bolo. Jadi masa lalu itu membentuk masa sekarang gitu Mas. Betul. Jadi jangan lupakan masa lalu yang sudah bisa membentuk kita menjadi sekuat sekarang. Nah, itu jadi ada teman-teman, ada guru-guru ya Mas ya, betul, yang bisa
Jadi buat sekarang kita bisa seperti ini, termasuk saya juga, ini juga mengingatkan saya kepada teman-teman, guru-guru atau siapapun yang saya pernah belajar, atau Mas Yudita pernah belajar dari beliaunya. Nah, ucapkan terima kasih dan jangan dilupakan gitu Mas ya. Betul. Tetap didoakan lah paling enggak ya, meskipun belum bisa ketemu ya. Iya, betul. Oke. Nah, itu Bolo. Terima kasih nih Mas Yudita sudah mampir di Surabaya, jadi bisa ngobrol-ngobrol. Semoga ini berguna Mas ya. Iya. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat, semoga bisa memotivasi yang lainnya. Jadi nanti kalau saya berkunjung, misal ke lain kota, saya bisa ngobrol-ngobrol juga dengan bolo-bolo yang lainnya. Itu oke. Terima kasih bolo-bolo sudah menyaksikan video ini. Nah, jangan lupa Mas, like, comment, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Nah, tetap semangat ya Mas. Iya, betul. Nah, berbagi kebaikan dimanapun, betul? Betul. Ya. Yang utama ini tetap sehat. Ya, betul. Karena kalau tidak sehat nanti nggak bisa ngobrol-ngobrol seperti ini ya. Ya, oke. Jangan lupa bersyukur, karena bersyukur akan membuat bolo-bolo semua bahagia. Ya. Oke. Slogannya Mas, 1, 2, 3, terbaik. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.